Halo sob, selamat datang kembali di channel Anak Bos alias Anak Boarding School. Masih bersama gue, Putra. Gue yakin yang nonton video ini gak usah munafik. Kita pernah gak sih ngerasa kayak keganggu gitu sama azan? Lagi meeting penting, toto azan. Lagi ngejar deadline, toto azan. Lagi ngerjain tugas numpuk, toto azan. Lagi asik-asik main game, toto azan. Jujur aja, rasanya pengen banget bilang, bentar dulu, nanggung. Iya gak? Kalau lo juga pernah ngerasain hal seperti itu, mungkin gak salah gitu. Cuman sedikit salah paham aja. Kenapa bisa salah paham? Nah, di video ini yuk kita coba bahas logikanya bareng-bareng. Karena gue pun sedang mencoba untuk berhenti menganggap bahwa sholat itu wajib. Sejak kecil, software di otak kita itu udah diinstal sob dengan satu kata, kewajiban. Sholat itu harus, wajib, mesti. Kalau nggak dilakuin dosa, masuk neraka, ntar disiksa. Nah itu masalahnya, sejak kecil otak manusia itu nggak suka sama kata wajib. Karena kewajiban itu identik dengan beban, paksaan. Dan gak ada tuh orang bangun tidur terus bilang, "Hore, hari ini aku ingin menyelesaikan kewajiban." Gak ada sob, gak ada. Makanya setiap kali azan berkumandang, alarm kewajiban di otak kita itu berbunyi sob. Dan respon alami kita adalah menolak. Dan disinilah gue mencoba ngehack sistem yang udah terinstal lama di otak gue dengan mengganti satu kata dari kewajiban menjadi hak istimewa. Makanya tadi di awal gue bilang, kenapa gue berhenti menganggap sholat itu wajib sob? Karena begitu gue ngelihatnya sebagai hak istimewa, sholat bukan lagi pajak yang harus gue bayar ke Tuhan sob, melainkan gaji yang bisa gue ambil 5 kali sehari sob. Kenapa gue menganggapnya sebagai mengambil hak istimewa sob? Karena jujur aja, sebagai manusia biasa yang dituntut dengan kehidupan dunia, gue pun sering ngerasa capek, lelah sama kehidupan. Nah makanya di tengah capek dan lelah, gue butuh istirahat. Dan ternyata konsep sholat sebagai istirahat itu bukan gue yang ngarang sob, melainkan ini datang dari orang yang paling paham soal ibadah. Yap, siapa lagi kalau bukan baginda Muhammad SAW. Dan istirahat adalah kebutuhan tiap makhluk sob, baik yang nganggur atau yang kelihatan sok sibuk gitu di status WA. Cekrek, foto lagi meeting sama klien. Ada sebuah kisah di mana Rasulullah berkata kepada Bilal bin Rabbah, muadzin kesayangan beliau, "Ya Bilal, aqimis sholah, arihna biha." Wahai Bilal, kumandangkanlah sholat, arihna biha, biarkanlah kami istirahat dengannya. Hadis riwayat Abu Daud. Kita aja nih yang kadang-kadang cuman diem, nganggur, ngeliatin orang live TikTok, scroll IG, atau bisa capek. Gimana Rasulullah sob? Orang yang beneran sibuk ngurusin umat. Dan beliau melihat sholat sebagai momen rehatnya. Dan salah satu fungsi sholat dari banyaknya fungsi sholat yang gak mungkin kita jabarin satu-satu di video ini sob, ternyata bukan cuman gerakan tanpa makna. Silahkan cek di manual book kehidupan kita. Aqimis sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, waladzikrullahi akbar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Waladzikrullahi akbar. Dan sungguh sholat itu mengingatkan kita kepada Allah dengan keutamaan-keutamaan yang lebih besar sob, dibanding zikir-zikir yang lain gitu. Dibanding cara kita mengingat Allah dengan cara yang lain, sholat itulah yang memiliki keutamaan terbesar sob. Nah, biar hak istimewa dan momen istirahat di dalam sholat ini makin terbayang di otak, gue akan coba share 2 analogi andalan gue sob. Lo tau nggak? Ada seorang mahasiswa di Italia tahun 80-an bernama Francesco Cirillo. Dia ini pusing banget nih, kayak nggak bisa fokus gitu kalau belajar atau ngerjain tugas dan merasa kewalahan gitu. Akhirnya dia nemu satu trik simple. Dia pakai timer di dapurnya dia nih sob, yang berbentuk tomat. Dalam bahasa Italia biasa disebut pomodoro, buat maksa dirinya fokus selama 25 menit, lalu rehat 5 menit. Dan hal itu dia ulang-ulang terus. Simple kan? Trik ini sekarang dikenal dengan nama teknik pomodoro. Dipakai jutaan orang buat melawan burnout sob. Nah gokilnya, konsep ini udah lama banget tercipta sob, 1400 tahun yang lalu, oleh the greatest CEO of alam semesta. Siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala sob. Kita kerja, kita pusing, kita sibuk, tahu-tahu alarm azan itu bukan alarm gangguan, itu alarm pomodoro dari Tuhan. Istirahat buat kita 5-15 menit. Bukan cuma istirahat kosong, tapi juga istirahat plus ambil hak istimewa kita gitu. Nah yang tadi itu dari sisi produktivitas. Sekarang dari kacamata perjuangan hidup, ada analogi lain yang gak kalah keren sob, namanya F1 pit stop. Hal ini untuk memvisualisasikan pentingnya berhenti sejenak. Hidup ini kan kadang kayak F1, kita ngebut kejar karir, ngebut kejar target, kejar deadline.
Mobil F1 sekenceng apapun, kalau dia nggak pernah nyisihin waktu buat berhenti di pit stop, buat isi bensin dan ganti ban, itu mobil nggak bakal pernah menang sob. Yang ada, mogok di jalan, resiko ban meledak. Nah, sholat itu ibarat pit stop wajib kita. Kita ngebut, berhenti sebentar, ganti ban niat yang udah mulai kotor. Terus lanjut balapan lagi dengan kondisi prima. Kelihatannya buang waktu, namun sebenarnya itu strategi untuk menang sob. Dengan teknik Pomodoro, kita melihat sholat sebagai waktu untuk rehat, buat ngecharge energi kita. Dan lewat F1 pit stop, kita melihat sholat sebagai tempat isi bensin iman, plus ganti ban niat. Yang tadinya itu udah kegesrek sama keji dan mungkar di lintasan hidup sob. Nah sekarang gue pengen banget denger dari lo, apa analogi atau cara berpikir yang biasa lo pakai untuk ngebantu lo ngejaga sholat di tengah kesibukan atau kerasa kehidupan sob. Tulis di kolom komentar biar gue bisa banyak belajar juga dari lo. So, subscribe channel ini biar kita bisa nongkrong, plus bedah logika bareng lagi di video berikutnya. Dan sekali lagi, kebenaran hanya milik yang maha benar. Gue anak bos, undur diri. Ciao. Orang kira alim padahal masih nyeleneh. Iman masih tipis mesti gimana neh. Santri modern laptop di tas, buka kitab tafsir sambil ngoding di kelas. Gak semuanya ngaji, ada yang jago bisnis. Tulis proposal, cuan makin manis. Dibilang anak pesantren, sorry miss. Anak bos di sini cara mikirnya kritis. Bukan anak pesantren, cuma anak bos. Anak boarding school tapi gaya host. Kitab di meja, sneakers di kaki. Tetap ngaji walau kadang belum ngerti.